نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Jamaah shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-28 kita berada di penghujung bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita diberikan umur dan kesempatan untuk menjalankan perintah Allah, kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat manusia, yang mana sebagai umat manusia ini tidak lain adalah pegawaian di dunia hanya untuk beribadah menyembah Allah. Ya, gawe tujuan esensi istilahnya kita diciptakan di dalam dunia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak penciptaan jin manusia di dalam dunia sendiri kecuali untuk menyembah Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Alhamdulillah, mau kita jalani kewajiban dari diri kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tidak lupa sambian tiba baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dengan beriman dan bertawak salat kena selaku umat adalah karena beliau baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu sering-sering sekarang baca sholawat. Jamaah rahimakumullah. Jadi di penghujung bulan Ramadan, akhir-akhir detik-detik mau kita berpisah dengan tamu Allah, tamu agung, bukan tamu agung kita. Ya, bulannya Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, bulan yang diberikan oleh Allah yang sangat tinggi, yang agung, yang suci, yaitu bulan Ramadan. Nah, ini akan meninggalkan kita, akan berakhir. Ya, detik-detik perpisahan. Nah, tentu dalam perpisahan saya juga pasti tidak bersedih tatkala tidak berpisah kan dengan masih sangat kangen. Namun cinta kangen menurut saya juga berpisah kan pasti sedih bila tak berdaya balik. Ya, setahun balik tak berdaya. Proses yang begitu panjang terasa, ya, sangat sindilu, was-was bahkan ada balik berdaya balik. Jadi kita tidak tahu rahasia Allah apakah berdaya atau enggak. Ya, ada bulan Ramadan lalu. Duit semeton jari keluarga kadang di bulan Ramadan ini sudah tidak kita bersama lagi. Hari raya tahun sejulu bareng belok-kelok lambat ajak masjid, ajak musola untuk beribadah hari raya. Ya, hari ini atau hari raya yang akan datang, wah tidak bareng malam entah pada bareng malam. Justru panggil Allah Subhanahu wa taala juga entah bareng. Itu menunjukkan bahwa kita jadi manusia suatu saat ya akan pergi juga meninggalkan alam dan tahu waktu rahasia Allah. Nah, jadi untuk mempersiapkan diri ya terlebih di kesempatan yang sangat mulia di detik-detik terakhir bulan Ramadan, di mana ya tak numpah noleng istilah keberkahan. Ya tak numpah noleng rahasia Allah, keistimewaan Allah. Ya tak kebebasan seluruh umat dan siksa api neraka. Ya, di akhir bulan Ramadan. Ya tak turunan Lailatul Qadar. Ya tak luar biasa kebahagiaan, ya kesenangan, kebiat sebenarnya Allah di bulan Ramadan. Ya ada dua sih.
pancaran sinar yang begitu memukau, ya, wajah umat Islam lewat waktu berdaya kanjeng Allah, ya, berseri bersinar. Nah, itulah kebahagiaan yang paling tinggi tatkala kita bertemu dengan Allah. Itulah orang-orang yang sudah menjalankan puasa. Nah, ya, kebahagiaan luar biasa bagi umat Islam, terlebih yang menjalankan ibadah puasa. Selain itu juga kebahagiaan kita tatkala datang waktu Idul Fitri. Seluruh jamaah umat Islam sedang mempersiapkan diri hendak bertemu dengan satu hari yang sangat mulia yang disebut dengan hari Idul Fitri. Apa itu hari Idul Fitri? Nah, hari raya di mana orang menjalankan ibadah sholat, ya, sholat 2 rakaat, yang bila mana orang menjalankan ibadah tersebut terbebas dari seluruh dosa-dosa. Nah, seperti kayak dia bayi yang baru lahir. Nah, ini keutamaannya. Sampai-sampai kita dianjurkan waktu ke masjid hari raya itu jalur itu berbeda. Menolak bahasa kita Nabi. Ya, karena setiap langkah, setiap seteliwatin, apa juga seteliwatin itu jadi saksi dan akan berdoa kepada orang tersebut untuk diampuni, dihapus seluruh dosa-dosanya. Anda tak lewatin teres, lepang, lunga, apa sih lewatin, itu semua akan memohonkan ampunan kepada kita. Isi berangkat lalu sembahyang hari raya, mesti beli pahala syarat sembahyang hari raya Idul Fitri. Nah, karena kembali kita itu di sana menjadi fitrah atau bersih, suci, tanpa ada noda sedikit. Nah, sebabnya jangan sampai kita lewatkan. Nah, sedih teman, ya, hadapi atau berdaya kanjeng hari raya Idul Fitri, tentu kemana persiapan diri. Ya, persiapan bagaimana langkah tata cara sholat hari raya Idul Fitri perlu juga kita pahami. Karena pegawean sekali setahun, ya, sekali setahun terjalani ini kadang-kadang lupa atau bingung. Nah, sebabnya ya perlu tak tahu. Nah, jadi sedeman berangkat ke masjid, apa yang jadi perlu kewajiban tak penuhi dulu, ya, saya terjalani dulu, tidak lupa periksa ataupun persiapan zakatnya belum, yang bagi yang belum, ini zakat fitrah. Sedeman berangkat sembahyang hari raya, zakat fitrah itu sudah tuntas, tidak narak sampai kemadian. Saya berkewajiban mitra atau tersuruh ke mitra di awal atau aruan, ada sindak ke kalang kabut, artinya tidak tak terburu-buru. Sebelum hari raya harus sudah tuntas zakat fitrah. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah setelah sembahyang hari raya. Lupa jangan lolos loh. Nah, berarti termasuk sedekah biasa namun oleh hari raya atau sebulan fitrah, tidak termasuk zakat. Sebabnya wajib persiapan sebelum berangkat. Andai kan ada anak yang lahir, anak dengan kelahiran di luar hari raya, wajib tidak tunjukkan zakat, zakatan. Nah, kewajiban bagi dengan tunjukkan zakat adalah harus lahir di antara Ramadan dan Syawal. Bedai ngajak penghujung Ramadan, kajak awal Syawal. Ada tanggal sekian tahun lahirnya tidak wajib. Atau arah dengan mati di malam, ya, di malam tanggal terakhir bulan Syawal, bulan Ramadan, hari terakhir bulan Ramadan.
tidak wajib. Nah, itu tidak wajib dizakatkan karena mendarat martir di akhir bulan Ramadan. Nah, tapi harus berdair antara bulan Ramadan dan Syawal, barulah diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakatul fitrah tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafath. Zakat fitrah itu adalah sebagai penyuci, ya. Dia pembersih dengan ibadah puasa, karena puasa dengan sempurna misalnya namanya kita manusia. Kadang ini pengitapan dengan telur hal-hal sih kurang panas atau kena salah. Nah, dari hal itulah yang membuat zakat fitrah diberi dari pelengkap penyempurna. Sebab perintah di bulan zakat. Juga dalam Al-Quran itu juga disebutkan qad afla man tazakka. Allah Subhanahu wa taala sungguh untung ya bagi orang-orang yang mensucikan dirinya ya, dengan berzakat. Berzakat itu berarti kita mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Ya, qad afla man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Lalu selalu menyebut nama Tuhannya, ya, berzikrullah, ya, kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran. Nah, ya, seolah ini mengisyaratkan kita untuk diperintahkan sholat hari raya. Bahwa setelah kita berzakat, lalu kita bertakbiran malamnya sampai paginya, sampai siang, dan kita berangkat sholat. Bantu siruna hayat dunia wal akhirah khairu wa abqa. Nah, jadi apabila telah selesai berzakat fitrah, lalu kita berzikrullah kepada Allah, berkata Rabbih, lalu pasolah, maka sholatlah, sholat Idul Fitri lah. Nah, kita disuruh sholat hari raya Idul Fitri. Berapa rakaat sholat hari raya Idul Fitri itu? Ini dua rakaat. Nah, 2 rakaat diawali dengan di saat rakaat pertama kita membaca tasbih 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Nah, takbirnya 7 kali, tasbihnya 6 kali. Sedangkan di rakaat keduanya takbir 5 kali dan tasbihnya 4 kali. Nah, itu cara. Nah, di mana aturan atau tata cara ini sholat hari raya Idul Fitri, yaitu ya di awalnya takbiratul ihram dulu, ya, biasa. Nanti kita ikuti imam. Lalu harus paham, nggak menurut imam, lalu imam tidak suara ataupun imam keliru ya kan. Nah, maka kita harus tahu. Ya. Jadi pertama kita harus takbiratul ihram, sholli sunnatan bi'aidil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Misalnya menjadi makmum, menjadi imam, ya jelas imaman lillahi ta'ala. Allah, aku sembahyang sunat Idul Fitri, ya, 2 rakaat jadi makmum atau turut imam karena Allah Ta'ala. Enggak niat aku sembahyang sunat Idul Fitri 2 rakaat turut imam karena Allah Ta'ala. Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar pertama saja. Nah, baru berikutnya yang mulai takbir Idul Fitri. Takbir Idul Fitri. Allahu Akbar. Terhitung ada 1, baca subhanallah terus tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu 1. Allahu Akbar. 2. Baca tasbih malik marasi baru subhanallah ila akhir. Allahu Akbar. 3. Baca tasbih malik. Allahu Akbar. 4. Baca tasbih
5 Allahu Akbar baca tasbih, 6 Allahu Akbar baca tasbih. Nah terakhir Allahu Akbar. Nah itu buat 6 kali terbaca tasbih, 7 kali takbir. Karena takbir si terakhirnya terbaca Fatihah. Baca Fatihah turut imam, nah baru selesai imam baca Fatihah langsung nyambut kali imam baca ayat. Baca selesai baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Nah, bangun lagi. Nah, Allahu Akbar rakaat kedua dulu. Nah, begitu Allahu Akbar rakaat kedua, berdiri betul terus tuh. Memang terhitung, mulai terhitung Allahu Akbar, terhitung 1. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahu akbar 2, subhanallah ila akhir. Allahu akbar, subhanallah ila akhir. Itu ila akhir lewat. Allahu akbar ila akhir, Allahu akbar ila akhir. Artinya ila akhir sampai subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Tidak baca la haula lagi. Nah, misal ya, imam terjelap lalu misal dia imam baca la haula Allahu akbar ini imam misal dia doa imam semenar isi bila lalu jelap engkah ya tak terawih tak tira jelap sebenarnya dia kanggo jelap lalu harus tepat bacaan. Jangan untuk menumbuhkan kekhusyuan harus ada jelap-jelap ini dia khusyuk kira-kira biar tata khusyuk misalnya. Nah jadi perlulah bacaanmu harus tepat, khusyuk dan sampai jelap bacaanmu yang tepat. Seperti doa ini anta alaihim ini dan jelas ini anta alaihim misalnya untuk siratal ladzina anta alaihim. Nah siratal ladzina anta alaihim anta doang pedas. Nah jadi dia terjelap saya terkejar bisa perlombaan sebagai angkatnya dah. Apalagi narak dengan selesai ini gopuhan gopuhannya ya benar dan perlu aja jelap artinya kita harus fokus dengan ibadah kita, tidak usah kita dengar orang juga makruh hukum perhatian dengan tak ada waktu tinggi seperti itu. Nah harus khusyuk. Nah gitu, jadi ada jelap imam, misal jelap balik imam, boleh imam baca la haula wa la bau tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, bisa. Baru. Nah, begitulah di rakaat kedua sampailah takbir terakhir Allahu akbar. Nah, kelima dulu. Berarti tidak baca tasbih. Nah, ya 4 kali baca tasbih jadi di rakaat kedua. Ya, cukup baca ayat surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, biasa ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ya sujud tahiyat, baca tahiyat, assalamualaikum, selesai. Ya, selesailah rukun sholat hari raya Idul Fitri. Nah lalu nanti khotib naik, nah baca khutbah. Biasa namun hari raya kan setelah selesai sembahyang berbaca khutbah. Apa? Ya berbaca khutbah. Namun mulai dulu Jumat ya khutbah dulu. Yang sembahyang. Nah, lalu hari raya aja sembahyang dulu lalu baca khutbah. Nah, ada sebelu-belu. Khutbah mah ada sebelu-beluan sambil santai, ada sambil ya belontah-lontah bau gitu kan. Nah, sambil ya pengajian istilahnya ngaji. Nah, kenapa kita dianjurkan sholat dulu baru khutbah? Karena lamun hari raya itu sunat baru kita baca khutbah. Namun baik itu Jumat ya wajib satu rantai lah antara sholat dengan khutbah dengan sholat. Ya pak sunat imamnya enak sekali. Saya sih baca khutbah itu sunatan dari imam sebenarnya. Kalau kita jangan deh. Kadang-kadang barang lain dari imam.
baru nikmati dapat langsung coba diterima menurut. Jadi disunahkan khatib langsung jadi imam. Nah, itu karena satu pada rangno suatu bagian. Nah itu dianjurkan. Nah diwajibkanlah kita baca khutbah kalau hari Jumat. Sedangkan hari raya Idul Fitri kita disunahkan. Nah, tetap kita diharapkan walaupun sunnah, karena di sanalah kita menjelaskan bagaimana puasa, esensi puasa sebenarnya, bagaimana keutamaan puasa setelah berpuasa. Nah, karena penting sekali untuk kita mendalami setelah berpuasa no apa keutamaan, setelah kita berpuasa no berombe. Nah, kan di sanalah nanti kita akan dijelaskan untuk khatib berkhutbah. Begitu juga masalah zakat fitrah, begitu juga kita saling menjalin silaturahim. Nah, penting dalam Idul Fitri itu paling utama adalah saling bersilaturahim. Arti saling silaturahim itu saling memaafkan. Dan baik Arab masih kepentingan, dan baik masalah Arab ya dalam pikiran, dalam perasaan tenor berpikir yang negatif. Karena kita sudah dalam keadaan bersih, ya. Wah, 00, 00 dengan ya kosong pandai nara apa si arak lain dalam diri penuh hubungan dengan lain harus betul-betul dalam keadaan tulus baik. Nah disinilah momentum kita untuk saling musafah, saling berziarah, saling salam-salaman, saling memaafkan. Jadi itulah keutamaan kita, kelebihan kita di hari raya Idul Fitri. Nah, waktu kita berangkat Idul Fitri masih baru berusaha langan lain boleh, ada langan lain. Belum menara aja, dia sengaja muter-muter ya, muter-muter dengan bisa. Ya, barat lain ya setengah 12. Jadi menara posisi jalur yang berbeda itu bagus. Ya, karena jalur yang kita lewati itu semua akan menjadi saksi, batu, kayu, selaput, selaput itu jadi saksi dan mendoakan kita. Ya betul, selaput itu 4 bisa narak lewat kelambah atau embung atau ikan yang kita lewati itu pun akan membacakan kita istighfar, memohonkan kita ampunan. Nah, itu luar biasa masyarakat. Nah, semua makhluk ya malaikat semua mendoakan kita pada hari itu, luar biasa. Cuma saja ya kita akan sangat terharu dan bersedih karena hari yang penuh kemuliaan itu harus meninggalkan kita. Semua malaikat mulai menangis, menangis lalu malaikat. Dan itu senang benar. Apa sih senangnya? Dan kita baru soalnya makan. Ya bagi sebuah takun baru, bagi sebuah jubah baru ya Allah. Jumat yang datang hari raya ya. Belum tentu kadang-kadang sholat nilai mahal, kadang-kadang gitu. Nah jadi begitulah. Maka sementara para alim ulama atau orang-orang soleh bahkan malaikat semua menangis, ya. Nangis karena apa? Ditinggalkan oleh hari yang sangat mulia ini. Hari yang penuh dengan keberkahan dan kemaghfiratan itu. Nah, kebilang ada lagi. Cuma karena maaf semuanya Selasa ya, minggu Selasa. 2 jam kedua sudah kita berada di bulan yang lalu. Nah, jadi marilah kita ya dalam bulan Ramadan apa yang pernah kita laksanakan dan apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan kita harus aplikasikan, kita amalkan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan yang lalu. Di sanalah paling menentukan keberkahan, kemakbulan apa yang kita jalankan di bulan Ramadan. Mari kita amalkan di bulan yang lalu. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.